Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan review Holochain atau HOT. Kita coba lihat secara update-nya aja ya, karena memang kita sudah pernah bikin reviewnya. Ini hanya update berita terbaru dari Holochain dan juga nanti kita bahas teknikalnya ya, di rupiah maupun di USD gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk. Untuk Holochain sekarang masih di ranking 67, jadi kalau dari ranking dia sendiri masih belum terlalu besar lah gitu ya, masih di bawah top 50. Dan kalau kita perhatikan untuk harga sekarang dia memang lagi naik nih sekitar 12%. Nah kita coba lihat nih apakah dia berpotensi juga untuk Holochain, dan mungkin kalau teman-teman tertarik untuk di harganya dan targetnya juga. Nah salah satu sebenarnya kelebihan Holochain sebenarnya itu banyak orang suka karena harganya relatif murah. Jadi kalau secara psikologi itu ya, secara psikologi kalau misalkan kalian beli Holochain, punya Holochainnya banyak gitu ya, karena memang kalau kita lihat dari ini harganya masih sekitar 200 perak gitu ya, rupiah ya kalau dirupiahkan. Ya, jadi kita coba lihat review Holochain sendiri. Holochain bergerak di bidang apa? Holochain ini salah satu kripto yang fundamentalnya cukup kuat dan masih relatif kecil juga secara market cap. Dia tuh membuat sistem blockchain, tapi karena namanya Holo gitu ya, jadi dia bentuknya bukan blockchain, lebih ke arah Holochain gitu ya. Nah Holochain kalau kita dari websitenya juga sebenarnya ini sudah sempat kita review ya. Memang fundamentalnya masih kuat. Di sini kalian bisa cek apa itu Holochain, lalu dia punya project dan lain-lain. Kalau secara update-nya sebenarnya Holochain ini salah satu kelemahannya ya sebenarnya, kalau menurut saya dia tuh belum spend heavy di marketing atau di partnership gitu ya, berbeda dengan beberapa kripto lainnya. Jadi dia memang masih lebih fokus terhadap developer yang untuk membuat Holochain ini gitu semakin berkembang. Jadi kalau kita lihat Holochain dengan berita-berita terbesar gitu ya, itu masih belum saatnya. Kalau kita bandingkan sekarang nih ada beberapa update dari Holochain, kita bisa lihat dari sendiri ini memang lebih fokus terhadap developernya sendiri gitu. Bahkan dia ada sempat ngomong, the past few Holochain release have focused on increasing resilience and adding features for developer. Jadi lebih untuk developer bikin Holo apps gitu, dan ini kayak seperti sharding test, algorithm dan lain-lain gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari secara roadmapnya juga masih lebih ke arah programming sih seperti ini ya. Coba ini saya ada gambarnya, lebih ke arah publish Holochain release-nya. Lalu ini ada beberapa technical untuk developernya sendiri. Ada fase-fasenya, di mana fase 1 inception, fase 2 dimasukkan dalam new networknya dia. Nah fase 3-nya ini ada alpha testing sama beta testingnya juga. Dan untuk sekarang di bulan Oktober di kuartal 4 dia masih lebih fokus ke in progress ini nih, di kotak ini ya. Memang ada sedikit samar-samar, tapi yang menarik dari Holochain kalau menurut saya ini lagi di teknikalnya sih. Teknikalnya ini cukup menarik, jadi nanti kita update secara teknikalnya juga ya. Oke, masuk ke dalam teknikal. Sebelumnya kita sempat update di beberapa minggu ya, atau beberapa hari terakhir kita ada sempat bilang Holochain ini lagi membentuk symmetrical triangle gitu. Dan di sini memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia breakout ke atas atau dia ke bawah. Yang terjadi adalah memang dia ada breakdown ke bawah, turun ke bawah ya. Tapi ini sebenarnya penurunannya cukup on point juga sih, dimana kita lihat dia breakdown dari symmetrical triangle-nya, turun persis hit di dalam Fibonacci 0,786-nya. Bahkan pada saat turunnya juga dia tuh kena pas persis di dalam supportnya dia di 0,618. Bisa kita perhatikan di sekitar 0,010 sen gitu ya untuk dolarnya. Jadi ya cukup untuk Holochain punya ini cukup bagus. Pada saat Bitcoin drop, dia drop sekitar 20%. Hampir rata-rata sih semua altcoin turun sekitar 20%-an ya. Jadi kalau teman-teman ada yang beli Holochain di bawah sini, di kedua level ini cukup menarik sih sebenarnya ya. Dan kita lihat nanti potensinya bagaimana. Ya untuk sekarang kita lihat ada target berikutnya sebenarnya itu di sekitar level 1,618. Jadi di atasnya ini nih. Ini kalau saya kasih targetnya di sekitar 0,019 ini salah satu target berikutnya sih untuk Holochain ya. Nah nanti saya coba jelaskan juga nih lebih detailnya lagi ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam time frame 4 jam. Kita coba lihat. Kalau lihat di time frame 4 jam sebenarnya cukup menarik untuk Holochain sendiri. Ini kan udah selesai ya patternnya, jadi kita bisa delete pattern ini. Ini kita delete dulu patternnya. Ini kita hide dulu. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, nah kita melihat pattern yang baru. Pattern yang baru itu seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan dia tuh membentuk yang lebih besar lagi symmetrical triangle-nya. Ini gini ya. Dan ini wedge pattern cukup besar, dan kita bisa perhatikan ini memang dia testing di resistannya juga. Nah, resisten di sini, ada hit resisten di sini,
ada hit resistance lagi di sini gitu ya. Dan sekarang baru-baru ini tanggal 20 November baru aja breakout nih sebenarnya. Dan ini breakoutnya sebenarnya cukup bagus. Kita bisa perhatikan di mana dia breakoutnya. Pas breakout coba kita lihat secara volume ya. Kalau kita lihat secara volumenya juga cukup tinggi sih. Volumenya juga cukup tinggi pada saat dia breakout. Dia retest ke bawah sini ke trend line-nya, lalu dia naik lagi gitu. Jadi cukup menarik untuk breakout-nya dia. Asalkan Bitcoin-nya nggak turun, Bitcoin-nya tetap remain stabil, harusnya nih beneran bisa naik gitu ya. Karena kalau misalnya Bitcoin-nya pun turun, pasti ada efek juga lah untuk holochain sendiri. Nah, oke, kita kembali lagi ke time frame 4 jam, sorry. Nah, lalu kita bisa kasih level Fibonacci berikutnya sih. Bentar ya. Nah, ini kita height Fibonacci yang gede besaran. Nah, kita kalau bisa perhatikan dengan level Fibonacci yang lebih kecil, dia memang sekarang lagi hit resistennya juga. Bisa kita perhatikan ini resistennya di sekitar 0,618 ya, 0,618. Jadi ini persis di resistennya. Kita lihat nih apakah dia bisa breakout atau enggak. Jadi kalau teman-teman sebenarnya yang belum mempunyai holochain dan memang tertarik untuk membeli holochain, ada levelnya sih sebenarnya. Kalau misalnya kita perhatikan, di sini kan kita lihat ada resistennya kan. Nah, mungkin ada potensi di mana holochain ini bisa membentuk pattern cup and handle. Kan kita bisa perhatikan ini saya close volume ya. Pattern cup and handle cukup bullish di mana sekarang kita bisa bilang, oke, holochain sedang membentuk pattern cup-nya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang dia lagi turun, mungkin dia bisa membentuk handle-nya gitu. Nah, pada saat di sini baru dia breakout ke atas. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi cukup menarik untuk breakout seperti ini pattern-nya kalau misalnya benar-benar bisa melakukan pattern cup and handle. Jadi kalau misalnya untuk target sekarang, untuk teman-teman yang tertarik mungkin bisa beli di sekitar level 0,013 sih, 0,013 dolar. Ini mungkin menarik kalau misalnya mereka membentuk pattern cup and handle seperti ini ya. Ini make sure kalau misalnya tetap harus disclaimer on juga ya, disclaimer on dan do your own research juga. Asalkan Bitcoin, kalau misalnya Bitcoinnya tetap stabil, ini seharusnya masih cukup aman sih untuk holochain sendiri. Dan kalau seperti ini, kita lihat dia break dari big pattern seperti ini, kita bisa cek targetnya juga sih. Nah, targetnya kita bisa cek, coba kita cek targetnya dari sini ke bawah. Nah, terus kita cek pada saat dia breakout di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat pas targetnya juga, ini sebenarnya cukup lumayan lah untuk targetnya sendiri. Ini bisa ke daerah. Pertama target kita itu tadi di level berapa? 0,019. Ini yang sempat kita mention. Lalu kalau misalnya bisa break lagi, ini mungkin naik bisa sampai ke sekitar 0,020. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari harga sekarang bisa naik sekitar 35% sampai 40% lagi. Tapi kalau misalnya kalian tunggu misalnya dari tes ke bawah lagi di level yang kita bilang, ini mungkin bisa sampai sekitar 40% sampai 50% gitu. Tapi kembali lagi disclaimer on, keputusan di tangan kalian juga ya. Jadi ini adalah level belinya, buy zone-nya. Kalau misalnya kalian tertarik. Nah, lalu kita bahas secara singkat juga yang di IDR-nya. Hampir sama, dia ada resistennya kan di sini. Resisten, dan dia breakout. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, di sini kita bisa tarik garisnya juga nih untuk targetnya pada saat dia breakout. Dan ini sudah saya label nih di sekitar level 200 pada saat breakout 291-an, 291 dan sekarang dia lagi merah. Jadi kita lihat nih dia koreksinya bagaimana. Mungkin bisa membentuk cup and handle juga. Kita coba pakai Fibonacci-nya juga dari swing high ke swing low kita tarik seperti ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga ini persis di level golden ratio 1,618 293 gitu. Jadi ada 293 mungkin di sekitar 280 279 udah kalian bisa TP juga sih. Ini target berikutnya gitu ya, target sebelumnya. Nah, ini untuk target mungkin beberapa minggu ke depan ya. Kalau misalnya benar-benar kita bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Untuk holochain, kalau teman-teman tertarik untuk beli juga ada levelnya. Level buy zone-nya itu tadi di sekitar 0,5, berarti di daerah 198-an, 197, 199 itu mungkin levelnya cukup bagus. Bisa kita cek juga apakah benar ya, karena di sini kita lihat ada supportnya di sini, ada supportnya juga. Di sini sempat ada resisten juga, dan ini sempat reject juga, ada resisten di sini. Jadi ini kalau misalnya dia turun, ya bisa dibilang mungkin ini bisa menjadi potensi support lah untuk selanjutnya untuk holochain sebelum dia breakout, retest dan melanjutkan kenaikannya lagi. Kira-kira itu aja sih analisa dan update saya untuk holochain. Cukup menarik secara technical dan secara fundamentalnya kita masih menunggu sih sebenarnya dari partnership-nya dia dan lain-lain perkembangannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa like videonya, share videonya, and juga subscribe ya. Thank you semuanya and see you in the next video. Bye bye.